sebuah sungai raksasa yang membelah hutan lebat Kalimantan ribuan tahun lalu. Sungai itu bernama Mahakam. Airnya berkilau keemasan, diterpa cahaya matahari pagi. Kabut tipis bergelayut, menutupi sebagian pandangan, sementara di tepian terdengar suara binatang liar. Burung enggang, kerahutan, dan buaya yang sesekali muncul ke permukaan. Di sepanjang sungai itu, hidup kelompok-kelompok kecil manusia. Mereka sederhana menabung kayu, berburu, meramu, dan memancing. Sungai adalah kehidupan mereka. Jalan raya, sumber makanan, sekaligus penghubung dengan dunia luar. Mereka belum mengenal kerajaan, belum mengenal sistem pemerintahan. Hanya ada kepala-kepala suku yang dihormati. Namun, sejarah selalu punya titik balik. Dari sebuah pemukiman kecil di tepian Mahakam, lahirlah sebuah kerajaan yang kelak mengguncang sejarah Nusantara. Kerajaan itu bernama Kutai Kartanegara. Kisah Kutai Kartanegara tak bisa dilepaskan dari nama Aji Batara Agung, Dewa Sakti. Bagi rakyat, ia bukan manusia biasa. Sosoknya diagungkan, disucikan, bahkan dipercaya sebagai titisan dewa. Orang-orang percaya ia lahir bukan dari garis manusia biasa, melainkan dari keturunan ilahi yang diturunkan untuk menata kehidupan manusia. Dengan karisma luar biasa, Aji Batara Agung Dewa Sakti mulai menyatukan pemukiman-pemukiman kecil di tepian sungai. Orang-orang yang sebelumnya hidup tercerai-berai mulai tunduk padanya. Mereka melihat sesuatu yang berbeda. Ketegasan dalam perintahnya, kebijaksanaan dalam keputusannya, serta aura spiritual yang membuat orang rela menghormatinya tanpa syarat. Di bawah kepemimpinannya, lahirlah tatanan baru. Tidak lagi sekadar kelompok suku, melainkan sebuah kerajaan. Disinilah berdiri Kutai Kartanegara. Kerajaan sungai yang fondasinya bukan hanya kekuatan fisik, melainkan juga keyakinan spiritual. Mengapa Kutai bisa berkembang begitu cepat? Jawabannya ada pada Sungai Mahakam. Sungai ini panjang, luas, dan kaya. Dari hulu mengalir emas, besi, rotan, damar, madu, dan hasil hutan lainnya. Dari hilir, perahu-perahu asing datang membawa kain halus, keramik, logam, bahkan barang-barang mewah. Kutai memanfaatkan ini dengan cerdas. Mereka membangun dermaga, mengatur pajak, dan mengontrol jalur perdagangan. Tak ada barang yang keluar masuk tanpa seizin raja. Dengan itu, Kutai menjadi pusat distribusi, kaya raya, dan disegani. Sungai Mahakam bukan hanya jalur dagang. Ia adalah nadi peradaban. Ia menghubungkan pedalaman dengan laut, Kalimantan dengan dunia luar, rakyat kecil dengan kerajaan besar. Tanpa sungai ini, Kutai mungkin hanyalah pemukiman terpencil. Dengan sungai ini, Kutai menjelma kerajaan. Namun, kekuatan sejati Kutai bukan hanya pada emas atau rempah, melainkan pada keyakinan rakyatnya. Raja Kutai tidak hanya dianggap pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual. Ia adalah jembatan antara manusia dan dewa. Upacara besar digelar untuk menegaskan posisi ini. Rakyat datang berbondong-bondong, mempersembahkan hasil panen, hasil tangkapan ikan, bahkan hewan kurban. Dupa dibakar, doa dilantunkan, dan raja duduk di singgasana bak dewa yang hidup. Inilah yang membuat rakyat tunduk total. Mereka tidak hanya patuh karena takut pada hukuman, tetapi juga karena percaya raja membawa berkah dan perlindungan dari alam semesta. Inilah rahasia mengapa Kutai bertahan lama. Kekuasaan politik yang diperkuat legitimasi spiritual, tetapi di balik kemegahan itu, intrik selalu ada. Kutai bukan kerajaan yang steril dari perebutan kuasa. Saudara melawan saudara, bangsawan melawan bangsawan. Ada yang berambisi merebut tahta, ada yang bersekutu dengan pedagang luar, ada yang rela mengorbankan keluarga demi posisi. Pertarungan politik ini seringkali berakhir dengan darah. Beberapa pangeran mati muda, beberapa bangsawan hilang tak tentu rimbanya. Namun rakyat jarang tahu kebenarannya. Yang mereka lihat hanyalah raja baru, naik tahta, upacara digelar, dan kehidupan berjalan. Kutai bertahan bukan karena tanpa masalah, melainkan
karena kecerdikan penguasanya dalam meredam konflik. Mereka tahu kapan menggunakan kekerasan, kapan menggunakan diplomasi, dan kapan menunduk sementara demi bangkit lebih kuat. Kutai tidak berdiri sendiri. Mereka menjalin hubungan dengan karijan-karijan besar lain di Nusantara. Dengan Majapahit di Jawa, mereka membangun aliansi politik. Dengan Malaka, mereka berdagang. Dengan Makassar, mereka menjalin hubungan maritim. Lewat hubungan ini, Kutai mendapatkan lebih banyak kekayaan, lebih banyak pengaruh, dan lebih banyak perlindungan. Mereka pandai memainkan peran, kadang sebagai sekutu, kadang sebagai penguasa independen. Kutai menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan besar Nusantara. Sebuah kerajaan di tepian sungai, tetapi gaungnya terdengar jauh keluar. Di masa kejayaan, Kutai Kartanegara bukan sekadar pusat dagang. Ia menjadi pusat budaya dan hukum. Dari sini lahir aturan adat, sistem pemerintahan, dan tradisi yang hingga kini masih bertahan di Kalimantan Timur. Raja-raja Kutai dihormati tidak hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh kerajaan lain. Upacara penobatan mereka disaksikan tamu dari berbagai daerah. Harta melimpah, rakyat hidup makmur, dan Kutai benar-benar berdiri sebagai kekuatan besar. Namun, sejarah selalu punya sisi gelap. Ada bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa di balik kejayaan Kutai ada praktik-praktik kelam. Konon, beberapa upacara besar melibatkan tumbal manusia. Darah manusia dipersembahkan ke sungai agar aliran mahakam tetap membawa berkah. Tak ada catatan resmi yang berani menyebutkannya. Tapi cerita ini hidup di kalangan rakyat. Bahwa kekuatan spiritual raja dipelihara bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan darah. Benar atau tidak, kita mungkin tak pernah tahu. Tapi rumor ini menambah lapisan misteri dalam kisah Kutai. Kutai Kartanegara, kerajaan sungai yang lahir dari hutan rimba, bertahan berabad-abad. Ia membuktikan bahwa letak strategis kekayaan alam, kekuatan politik, dan spiritualitas bisa berpadu menjadi fondasi kekuasaan yang luar biasa. Tetapi ia juga mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah sepenuhnya indah. Di balik kejayaan, selalu ada pengorbanan. Di balik upacara megah, mungkin ada tangisan yang disembunyikan. Hari ini, kita mengingat Kutai sebagai kerajaan pertama di Nusantara yang tercatat. Kita mengenangnya sebagai pusat perdagangan, budaya, dan kekuasaan di Kalimantan. Tetapi, kita juga harus jujur bahwa kejayaan selalu punya harga. Dan itulah pelajaran dari Kutai Kartanegara. Bahwa sejarah adalah campuran antara terang dan gelap. Bahwa setiap kerajaan besar berdiri di atas fondasi yang tidak selalu suci. Dan bahwa Sungai Mahakam akan selamanya membawa cerita tentang kehidupan, kekuasaan, dan rahasia yang tak pernah benar-benar terungkap.